Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Aku mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, dan selamat hari raya Idul Adha bagi yang merayakannya. Walaupun ini udah lewat ya, tapi ini tuh videonya aku ambil pas di malam takbiran ya teman-teman. Jadi tuh videonya tuh masih seger lah gitu ya, walaupun udah kayak 2 harian yang lewat ya. Nah, di sini tuh teman-teman aku tuh udah belanja gitu ya. Sebenarnya belanja itu udah dari siang sama kakak ipar aku. Udah apa ya, udah beli keperluan-keperluan buat kami tuh bebikinan gitu ya. Jadi seperti biasa teman-teman, ini aku sama kakak ipar aku mau bikin miso soto aja nih teman-teman untuk makanan di hari raya besok gitu ya. Sebenarnya kemarin itu kami tuh pengen bikinnya itu lontong gitu teman-teman, tapi tiba-tiba berubah pikiran dan akhirnya kita memutuskan untuk bikin miso aja. Karena kalau misalnya miso soto itu emang udah semua tuh doyan gitu ya, dari yang anak-anak, dari sampai yang emak-emaknya, ayahnya, semua itu pasti doyan gitu ya. Jadi ya udah kita memutuskan untuk bikin miso soto aja. Di sini tuh ya aku belanjanya itu sama pak suami, beli ayam gitu ya, itu tadi habis maghrib teman-teman. Karena emang tadi itu aku sama kakak ipar aku sore gitu ya, pergi beli-beli bumbu gitu, tapi ternyata itu ayam tuh udah pada habis gitu. Alhasil aku tuh coba ke tempat lain dan pas aku cari itu tuh untung aja keburu ya teman-teman. Ayam itu udah kayak tinggal sisa pas-pasan 1 ekor gitu ya. Jadi ya udah deh aku ambil aja, walaupun sebenarnya ayam itu agak kecil gitu ya, tapi ya udah daripada nggak ada, yang penting buat besok pagi tuh ada gitu ya. Nah kalau misalnya besok kurang ya udah tinggal dicari aja lagi ayamnya. Itu ayam itu berat 1,5 kilo teman-teman, per kilonya itu 26.000, maksudnya per kilo 26.000, dan berat 1,6 itu uangnya tuh 39.000 gitu teman-teman. Nah ini aku nungguin kakak ipar aku dateng gitu ya buat bantu-bantu. Jadi sebelum dia dateng aku lagi nyiapin bahan-bahannya dulu. Biar nanti pas dia datang itu udah nggak terlalu banyak kerjaan lah gitu ya. Karena kalau misalnya mau bikinan kayak gini tuh kakak ipar aku emang yang paling mantep lah teman-teman bebikinannya gitu ya. Jadi udah biarkan aja nanti dia yang bikin, aku nyiapin bahan-bahannya aja. Di sini tuh teman-teman untuk ayamnya, tahunya gitu ya, itu tuh kita nggak, apa ya, nggak, nggak kongsi gitu, maksudnya nggak langsung digoreng semua terus nanti dibagi, nggak gitu ya. Pokoknya ayam itu tadi langsung aja aku minta dibagi 2, terus nanti kakak ipar aku ngegoreng sendiri, tahunya dia juga ngegoreng sendiri gitu ya. Pokoknya gitu deh teman-teman, biar nggak terlalu banyak biaya gitu ya. Karena kalau misalnya gorengnya bareng-bareng semuanya, nanti, kayak minyak goreng bagi-bagi gitu kan, ya udahlah mending minyak goreng sendiri-sendiri di rumah aja gitu daripada banyak biaya. Karena di sini aku tuh kayak bagi gitulah sama kakak ipar aku buat beli bahan-bahannya gitu. Nah ini aku lanjut buat motong-motongin bawang. Tadi setelah aku nyuci-nyuci ayam, tahu dan juga daun bawang, daun sop, ini aku lanjut aja buat iris-iris si daun bawangnya ya. Kalau bikin miso soto itu teman-teman, daun bawangnya ini tuh yang paling perlu ya. Kalau misalnya daun sopnya atau daun seledrinya itu tuh buat taburan aja gitu ya. Makanya itu tuh nanti aku potong-potong terus aku tiriskan dan aku bakalan simpan ke kulkas itu buat besok gitu teman-teman. Oh ya, kalian di malam takbiran teman-teman buat acara Idul Adha kemarin, kalian tuh pada bebikinan apa? Ada yang samaan gak sih sama aku bikinnya miso atau mungkin sejenis soto atau bakso? Boleh ya tulis-tulis di kolom komen. Atau kalian tuh tim yang gak bebikinan nih, boleh juga kalian komen di bawah ya. Aku sih teman-teman sebenarnya mau bikinan atau enggak tuh ya udah kayak enggak terlalu yang gimana-gimana banget gitu ya. Cuman berhubung ini diajakin sama kakak ipar aku, jadi ya udah deh gitu ya. Aku iyain aja biar besok tuh ada makanan juga. Jadi nggak masak gitu ya, seharian full nggak masak. Palingan masaknya itu malam gitu ya teman-teman. Dan ya aku seneng gitu ya kalau misalnya kakak ipar aku ngajak-ngajak masak-masak kayak gini, karena seru sambil kita masak-masak, sambil ngobrol, sambil sharing, sambil cerita-cerita gitu ya. Dan kayak nggak jenuh aja gitu ya, jadinya bisa masak-masak sambil ditemenin gitu ya teman-teman. Even if you're gone, I won't forget you.
Ini tuh ya teman-teman, di malam takbiran ini aku tuh nggak pergi buat takbiran ya teman-teman, nggak nengok juga, karena ya aku sibuk masak-masak gitu ya, dan anak-anak sama Pak Suami juga nggak ikut. Anak-anak itu kayaknya kecapean juga gitu ya, Pak Suami juga kecapean karena kan tadi siang itu kerja gitu. Nah kalau anak-anak kecapean, karena itu tuh kami tuh pergi ini ya, pergi mandi-mandi gitu ya ke sungai teman-teman. Ya sungai yang sebelumnya pernah aku vlogin, jadi kayak sekarang tuh kayak pengen itu seminggu sekali tuh pergi gitu ya ke sungai itu buat mandi-mandi dan makan-makan sama-sama kayak gitu, kayaknya enak banget gitu kan. Jadi ya udah deh teman-teman, kami tuh perginya itu siang hari habis zuhur sekitar jam, setengah 2 atau jam 2-an gitu, dan pulang dari sana tuh udah sekitar jam 5 kurang teman-teman. Jadi ya udah deh gitu ya, pulang dari situ aku langsung gercep belanja kan sama kakak ipar aku sama anak-anak juga. Makanya itu kita nggak dapetin semua bahan-bahan yang kita butuhin karena udah kesorean juga gitu ya, dan, keburu maghrib juga karena kakak ipar aku tuh juga lagi puasa gitu. Jadi ya udah deh teman-teman, makanya tadi tuh kayak di malam hari aku lanjutin lagi gitu ya belanjanya gitu ya sama Pak Suami, cuman yang dibeli tuh udah nggak terlalu banyak gitu, cuman kayak beberapa yang, kurang-kurang aja gitu. Oke teman-teman, ini aku udah selesai ngiris-ngirisin gitu ya, dan kakak ipar aku juga udah dateng, dan ini kita udah mulai gitu ya masak-masaknya. Makanya aku tuh, tadi tuh, langsung apa ya, langsung nyiapin, bahan-bahannya biar pas kakak ipar aku dateng, tinggal dicemplang-cemplung gitu ya. Nah ini teman-teman, untuk bumbu-bumbunya ya, bumbu-bumbu yang kita beli gitu ya teman-teman, karena emang kita tuh bumbunya, banyak dibeli gitu ya, kayak bawang merahnya kita beli, bawang putihnya kita juga beli gitu ya, kayak seperempat-seperempat, bawang merah seperempat, bawang putih seperempat kita belinya, yang udah jadi, yang udah digiling gitu ya. Jadi kayak di rumah itu tinggal ngeblender-blender yang kayak apa ya, kayak, ini apa, sereh gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak kerjaan lah gitu, biar lebih simpel aja gitu ya, makanya kita tuh ya udah gitu, beli aja gitu ya. We talk on the phone every night. Ini walaupun kita itu bikinnya miso ya teman-teman, tapi tetap aja di sini tuh dikasih, bumbu soto gitu teman-teman, biar kuahnya tuh lebih kental gitu ya, biar kuahnya tuh lebih, cantik kelihatannya, jadi nggak bening aja gitu ya. Makanya ini tuh namanya itu miso soto gitu ya teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, bikinan miso soto kayak gini tuh bener-bener enak gitu ya, kalau misalnya dimakan, di hari lebaran gitu ya, enak banget menurut aku. Apalagi aku sama Pak Sam itu seneng gitu ya, daripada mie ayam atau bakso, aku lebih seneng miso ini sih teman-teman. Karena ya menurut aku kayak enak aja gitu ya, seger gitu ya rasanya. Even if you're gone, I won't forget. Kalau pas lagi ada acara-acara tuh ya, kita tuh daripada kayak bikin lontong gitu, memang kayak miso ini emang udah jadi pilihan yang terbaik lah. Karena emang kalau miso ini tuh kayak nggak ada bosennya gitu loh teman-teman, pokoknya bener-bener endul lah gitu ya. Nah, di sini tuh teman-teman, aku tuh masak ini tuh selesainya itu emang udah lumayan malam ya. Sebenarnya kayak ayamnya gitu ya, kayak ayam tahunya itu sebenarnya bisa aja aku goreng sekalian langsung pas aku lagi sama kakak ipar aku ini. Tapi ya aku nanti aja deh gitu ya, setelah kakak ipar aku pulang aja nanti baru aku tuh goreng-goreng ayam, terus juga goreng-goreng tahu gitu ya teman-teman. Karena kan itu kerjanya juga simpel ya. Jadi biar aku tuh bisa kayak sambil lebih santai gitulah teman-teman untuk masak-masak ini, dan juga sambil ngobrol-ngobrol pastinya gitu ya sama kakak ipar aku. Nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Aku tuh untuk lebaran, Idul Adha ini teman-teman nggak ada yang bikin-bikin kue gitu atau beli-beli kue itu nggak ada. Cuman ini aja sih, cuman bikin, miso soto ini aja. Karena ya menurut aku ini aja tuh udah cukup lah ya teman-teman, sedangkan lebaran Idul Fitri aja tuh nggak ada tamu yang datang apalagi Idul Adha gitu ya. Pasti yang, orang-orang semuanya itu pasti pada berkumpul di tempat pemotongan, lembu atau sapi sapi gitu. Jadi ya menurut aku ya udahlah gitu ya, bikin ini aja lah gitu. Ini pun kayak apa ya, kayak awalnya tuh kayak ogah-ogahan gitu sih aku sama kakak ipar aku mau bikin gitu ya, tapi akhirnya kami membulatkan tekad gitu ya teman-teman, karena ya emang besok itu bingung juga mau bikinan apa gitu. Jadi ya udah deh miso soto ini aja. Nothing really matters.
Nah ini teman-teman lanjut dimasukin untuk daun, ini ya daun bawangnya teman-teman. Ini tuh bumbu-bumbunya itu lumayan banyak macamnya gitu loh teman-teman. Aku tuh sebenarnya kalau bikin sendiri kayaknya aku nggak bakalan bisa deh ya, walaupun aku sering bikinan, aku tuh orangnya, nggak hafal gitu loh teman-teman, mudah lupa gitu ya sama bumbu-bumbu tuh mudah lupa banget gitu. Jadi kalau misalnya aku mau bikin-bikin tuh ya seringnya aku ngajak kakak ipar aku aja. Mungkin karena emang aku tuh nggak ada niat gitu ya teman-teman mau bikinan sendiri gitu ya. Jadi kayak selalu ngandelin kakak ipar aku. Alhasil aku tuh nggak pernah nyoba bikinin itu sendiri gitu ya, pasti selalu nunggu sama kakak ipar aku terus ya teman-teman. And I know that you're right, but you should know it. Nah ini untuk si bumbunya udah mateng teman-teman, terus airnya juga udah mendidih, jadi langsung aja bumbu yang udah ditumis dimasukin ke dalam kuahnya ya teman-teman. Beh ini aromanya harum banget Masya Allah. Walaupun ini malam takbiran ya teman-teman, tapi tadi pas aku keluar gitu tuh udah banyak yang harum-harum sih di sepanjang jalan. Kayaknya banyak juga orang-orang yang mau bikinan. Cuman ada juga yang kayak mesen gitu ya, mesen misalnya sate kayak gitu-gitu tuh juga banyak. Terus aku nyium itu udah ada juga yang mempersiapkan kayak bumbu-bumbu rendang gitu loh teman-teman. Wah enak banget sih pokoknya kalau malam-malam takbiran ini tuh kayak jalan mau keluar itu kayak udah tercium gitu ya aroma-aroma wangi-wangi. Oke, alhamdulillah teman-teman ini tinggal nunggu mateng nih, palingan nanti tinggal koreksi rasa ya, kayak ngecek si garamnya gitu ya, atau misalnya kurang apa gitu ya, tinggal ngecek aja. Dan ini singkat cerita udah mateng dan kita langsung nyicip ya teman-teman, walaupun di sini nggak ada ayamnya, cuman mie doang sama kuah. Ini tuh udah endul banget lah gitu ya teman-teman, Masya Allah. Karena kan ayam itu kan emang belum pada digoreng ya, punya kakak ipar aku juga dia belum goreng, punya aku juga belum gitu. Alhasil ini kita tuh nyicip cuman pakai apa ya mie sama kuah doang gitu ya, tapi asli ini sih endul banget teman-teman, apalagi ini makannya tuh sambil ngobrol-ngobrol, endulita banget lah pokoknya. Nah ini dia kuahnya ya teman-teman, kuah miso sotonya teman-teman, Masya Allah warnanya cakep banget menggugah selera. Ini tuh posisinya udah dibagi dua gitu ya sama kakak ipar aku teman-teman, dia udah bawa bagian dia pulang, dan ini setelah kakak ipar aku pulang, aku tuh tadi juga udah bersih-bersih dapur kayak nyuci piring dan segala macem, dan di sini aku lanjut buat ngegoreng ayam dan juga ngegoreng tahu. Tapi di sini aku dahuluin mau ngegoreng tahu sih teman-teman, karena ayamnya itu juga belum aku rebus ya. Aku mau rebus dulu sebentar nanti sebelum aku goreng. Tapi ya udah ini aku potong-potongin dulu tahunya karena dia itu lumayan tebel. Ini nih teman-teman yang bikin aku tuh tadi tuh keluar gitu ya sama pak suami, karena pas belanja di sore hari itu teman-teman gak ada tahu yang bagus gitu ya di warung. Alhasil ya udah kita nyari pak tahu ini tuh langsung ke pabriknya gitu. Aku belinya tuh 15.000 aja sih teman-teman. Sebenarnya 5.000 satu orang tuh juga udah cukup. Cuman aku beli 10.000 buat aku karena memang buat lauk sekalian gitu ya. Dan ini aku belah-belah tahunya karena dia tuh lumayan tebel banget, takutnya nanti lama matangnya. Dan ini aku goreng, dan ini lanjut aku mau ngerebus si ayamnya dulu sebentar sebelum aku goreng gitu ya nanti ayamnya. Ini ayamnya itu teman-teman 1,5 kilo dibagi dua ya. Pokoknya itu sedikit banget lah gitu ya kelihatan ayamnya. Tapi ya kalau cuman buat kita-kita doang mah ini cukup ya teman-teman ya. Karena itu juga nggak apa ya, kita kan juga nggak banyak ya di rumah. Jadi segini dulu aja nggak apa-apa. Besok kalau seandainya emang kurang ya udah nanti besok aku cari lagi ayamnya gitu ya. Karena emang beneran tadi malam tuh udah habis semua ayam-ayam gitu ya. Mungkin karena rata-rata orang pada beli ayam semua kali ya. Jadi kayak kebetulan banget semua tuh pada habis. For way too long now. If I could lay down beside. Ini ya teman-teman pas aku lagi masak-masak ini ya, ini tuh posisinya anak-anak sama pak suami tuh udah pada tidur ya teman-teman. Aku aja yang belum tidur karena aku masih sibuk, karena emang mataku tuh nggak bisa tidur gitu ya, nggak tahu kenapa sih gitu ya teman-teman, tapi mataku tuh kayak nggak bisa tidur gitu ya. Jadi makanya aku tuh lanjut aja ngegoreng-goreng ini, padahal itu rencananya aku ngegoreng itu palingan besok gitu teman-teman, besok pagi gitu ya subuh-subuh. Jadi aku nggak repot lah malam ini biar bisa cepat istirahat, tapi ternyata mataku nggak bisa tidur gitu ya setelah kakak iparku pulang. Jadi ya udahlah ya aku goreng aja lah malam ini teman-teman, terus nanti aku simpen dan besok tuh tinggal disuwir-suwir doang, sama di ini aja ya, dipotong-potongin aja gitu untuk si tahu dan juga ayamnya. If I could lay down beside you. Untuk si ayamnya ini aku ngerebusnya itu nggak yang lama-lama ya teman-teman. Pokoknya ini tuh udah mendidih, udah kayak kelihatan merata pucat ayamnya habis direbus gitu. Udah gitu aku angkat dan aku tiriskan. Yang penting ayamnya itu udah direbus dulu lah sebentar gitu ya. Jadi kayak misalnya ada darah-darahnya itu tuh udah hilang gitu.
Dan ini ternyata tahunya tuh lumayan nyiprat teman-teman ya, namanya juga tahu ya, kandungan airnya itu kan lumayan banyak gitu ya. Jadi kayak lumayan nyiprat-nyiprat, dan ini ayamnya juga nyiprat walaupun udah aku kasih tepung gitu ya, tapi tetap aja dia tuh nyiprat-nyiprat. I hope that you're safe and that I will see you soon. Ngegoreng ayam ini tuh nggak perlu yang terlalu lama-lama banget ya teman-teman, karena kan dia itu juga harus disuwir-suwir juga kan. Tapi intinya jangan sampai dia itu gosong aja lah gitu. Terus juga kalau misalnya terlalu gosong takutnya nanti keras malahan ya teman-teman. Oke, singkat cerita alhamdulillah ini ayamnya udah mateng dan alhamdulillah kerjaan aku udah selesai. Sampai di sini dulu ya video aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.